Ya, pemirsa, buat orang Indonesia, tempe jadi makanan sehari-hari yang sudah sangat akrab di lidah kita, ya kan? Nah, tapi nggak sedikit juga yang meng-underestimate tempe jadi menu di saat tanggal tua. Nah, padahal tempe sudah mulai mendunia sebagai salah satu superfood kaya gizi. Nah, sebelum kita orang Indonesia ribut-ribut tempe diakui negara lain, ada anak muda Indonesia yang berguru hingga ke negeri Paman Sam sampai mendapat gelar PhD tempe. Nah, baginya tempe dari Indonesia harus lebih mendunia dan tercatat oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia. Dan apa saja yang sudah dilakukan sang doktor untuk masa depan tempe? Nah, kita simak di sini, kita kenal lebih dekat sosoknya di People and Inspiration bersama dengan Driando Ahnan. Bro Dr. Driando Ahnan, apa kabar bro? Halo, baik, apa kabar? Kabar baik. Nah, ini namanya mirip-mirip nih sama saya. Bukan, iya, panggilannya sama justru Ando. Waduh, ini Bro Ando, gimana? Sekarang lagi di mana nih posisinya nih? Sekarang posisi di Bogor, di Tempe Temple. Tempe Temple, Bogor. Wih. Nah, ini kan Bro Ando adalah seorang dokter tempe, ya kan? Dapat gelar PhD gitu gara-gara tempe. Nah, ini apa urusannya sama tempe nih sebetulnya? Apa yang membuat Bro Ando ini akhirnya begitu terinspirasi dengan tempe? Ada apa dengan tempe gitu? Oke, jadi awalnya sebenarnya di tahun 2014 ya. Waktu itu saya sedang S1 di Jakarta, di Atmajaya. Saya terobsesi banget sama bodybuilding. Jadi saya mau six pack. Saya mau otot sebesar-besarnya, lemak sesedikit-sedikitnya gitu kan. Terus saya cobainlah mengkonsumsi whey protein yang mahal, daging sapi tiap hari, daging ayam tiap hari, telur, susu tiap hari. Tapi entah saya bangkrut atau sampai enek gitu ya. Bagian itu tuh yang paling nyebelin tuh. Iya, kerasa banget kan. Yaitu sebagai mahasiswa bioteknologi pangan gitu, saya mencari cara ada nggak sih yang lebih enak, lebih murah, dimakannya lebih nggak bikin enek gitu kan. Terus bacain nih literatur ilmiah yang orang tuh mungkin enek bacanya juga karena tulisan semua. Ternyata dari tumpukan ini, tempe itu potensinya besar. Wih, proteinnya tinggi, lemaknya rendah, seratnya tinggi, garamnya rendah, gulanya rendah. Ini potensial banget. Saya cobain lah, tapi teman-teman saya tuh nggak percaya karena dianggapnya bodybuilding itu sesuatu yang keren atau kekinian, tapi tempe itu sesuatu yang nggak keren dan deso gitu ya. Deso gitu. Nah, terus saya heran loh, ini kan fakta ilmiah. Kok teman-teman saya yang di Fakultas Bioteknologi aja nggak percaya? Berarti stigma negatif tempe tuh sekuat itu. Nah, dari situlah mulanya saya kayak ini kalau didobrak seru sebenarnya, karena kalau kita mendobrak paradigma negatif tempe, kita nih bisa secara langsung maupun tidak langsung membantu orang. Kita memberikan pilihan supaya mereka bisa hidup lebih sehat dengan cara yang terjangkau dan ramah lingkungan. Dan waktu itu kan ya normal ya, quarter life crisis juga. Kayak, wah, apa tujuan hidup saya di dunia ini gitu kan. Tiap hari saya makan, tiap hari saya menghasilkan limbah kan? Gitu kan. Dari situlah sangat terobsesi, dilanjutkan hingga kuliah ke Amerika pun berusaha melawan arus. Advisor saya ngasihnya penelitian strawberry, blueberry, blackberry, tapi melawan arus mencoba membuat tempe di musim dingin sampai advisor saya diyakinkan saya boleh meneliti tempe. Nah, itu jadi dari 2014 sampai saya lulus 2020. Itu sih singkatnya. Tapi kalau dari orang tua sendiri, dengar-dengar juga memang mereka nih berkecimpung di dunia tempe gitu ya. Dari kakek kalau nggak salah Prof. Winarno dan juga ibu juga. Beliau dikenal sebagai bapak teknologi dan ilmu pangan Indonesia gitu ya. Jadi dia levelnya adalah mengangkat semua makanan Indonesia gitu. Tempe salah satunya. Ibu saya memang dari dulu, jadi sebenarnya waktu ibu saya hamil saya itu pendarahan, peluang saya dilahirkan sebagai bayi hidup itu hanya 55%. Ibu saya mengganti pola makan supaya hidup sehat dan tempe menjadi salah satu asupannya. Termasuk makanan bayi, jadi makanan saya waktu bayi, terus snack saya waktu kecil. Jadi sudah ada komponen itu, tapi kita bertiga ini ketemu di satu titik waktu beberapa saat setelah saya terobsesi bodybuilding itu. Ibu saya kebetulan lagi kuliah
di usia 48 tahun baru menghadiri kuliah tentang fermentasi Indonesia. Itu tempe tuh luar biasa ya. Saat yang bersamaan kakek saya juga waktu itu dosen di fakultas yang sama. Baru menghadiri orasi ilmiah kawannya di tempe ternyata bagus untuk kesehatan usus gitu. Kita lagi makan malam aja ngobrolin tempe ini sampai kita ini bukti ilmiahnya sudah menggunung, tapi di luar sana orang-orang belum sadar. Kita harus membuat sesuatu. Baik. Tempe for life, ibaratnya kayak gitu ya kan? Betul. Nah, tapi justru kekuatan dari tempe ini yang membawa Bro Ando sampai akhirnya kuliah jauh-jauh di Amerika, bikin penelitian gitu, sampai sekarang jadi dokter. Mungkin sempat ada mungkin yang underestimate. Iya betul banget. Saya cuma punya mimpi bahwa selagi saya hidup saya mau mencicipi tingkat pendidikan tertinggi di dunia gitu ya. Jadinya nyobain lah berusaha cari beasiswa dan lain-lain. Tahun pertama sangat sulit sih waktu itu karena belum dapat beasiswa dan harus kerja di dapur dan lain-lain, jadi belum sempet menggali tempe lebih jauh. Tapi tahun kedua saya memang diberikan topiknya itu blueberry, strawberry, blackberry karena saya mau meneliti tentang kanker nomor satunya. Nah, tapi ada yang mengganggu gitu, kok saya orang Indonesia jauh-jauh ke Amerika nelitinya bukan makanan yang Indonesia banget, tapi gimana mau dapat tempe di Amerika gitu. Waktu itu tempenya ya cuman ada yang di supermarket, dibungkus plastik, dipasteurisasi jadi layu gitu kan, kayak nggak representatif. Jadi suatu musim dingin waktu suhunya minus 30 derajat Celcius. Waduh. Saya ngotot bikin tempe pakai pemanas ruangan gitu ya. Bisa. Tapi waduh, itu lumayan ribet dong. Akhirnya gimana, berhasil? Akhirnya berhasil, itu cobanya sering banget gagal. Nah setelah berhasil, saya langsung kasih tahu advisor saya diem-diem analisis di lab dulu nih, supaya ngasih lihat potensinya. Dari hasil analisis ini saya bikin proposal level pemerintah Amerika, jadi kayak Kementerian Kesehatan Amerika, saya bikin proposal kayak gitu, saya kasih lihat ke dia, baru deh dia luluh. Akhirnya nyerah juga dia ya? Akhirnya dia dukung apa yang dikerjakan oleh Bro Ando ini. Sampai akhirnya dapat jadi dokter gitu. Dan dia juga jadi suka tempe. Oh akhirnya mengkonsumsi tempe juga akhirnya. Iya. Oke baik Bro Ando, nih kita masih bakal ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan tempe ini yang sudah dikerjakan, the power of tempe. Nah untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami, People and Inspiration akan kembali usai jeda. Ya kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Bro Ando. Ini kan tempe sebetulnya bukan hanya jadi objek penelitian, tapi juga ini penting banget buat Bro Ando sampai akhirnya bikin satu movement ya, yaitu namanya Indonesian Tempe Movement. Ini ngapain aja, apa aja goalnya, dan juga mau ngebawa tempe kemana ini sebetulnya ini Bro? Indonesian Tempe Movement misinya adalah mempromosikan tempe dalam rangka memberikan akses pada banyak orang makanan yang menyehatkan, ramah lingkungan, dan terjangkau. Nah, dengan konsep ini kita anggapannya kita tuh kayak kotak pasir gitu ya. Jadi, yuk kita bikin istana pasir bareng-bareng yuk, yang semaunya aja, kolaborasinya aja, tapi yang cantik. Supaya pas orang lewat si kotak pasirnya nih, apaan tuh? Nah, begitu mereka bilang apaan tuh, secara sadar maupun tidak sadar, mereka sudah punya pengetahuan dan edukasi bahwa nih kalau mau hidup sehat, lebih terjangkau dan ramah lingkungan, udah ada ini, gitu. Itu konsepnya. Nah, awalnya itu kan memang dari kakek saya, ibu saya bikin conference ilmiah tempe, kita rasa supportnya kok banyak banget ya di luar bidang ilmiah sendiri. Jadi kita mau bikin sesuatu yang bisa mengakomodir bermacam-macam bidang, termasuk bidang seni, kuliner, dan lain-lain. Jadi kegiatannya itu sudah sangat bercabang. Paling gampang di sosial media, kita bikin infografis, kartun-kartun tempe, kita bikin workshop tempe. Workshop tempe ini mungkin yang paling berdampak ya, karena udah banyak pengrajin tempe luar biasa yang keluar dari program workshop ini. Kita juga memperkenalkan cara membuat tempe yang lebih ramah lingkungan dengan mengoptimasi pemasakan, menambah misalnya cairan fermentasi untuk mempersingkat waktu sehingga menurunkan penggunaan energi dan air. Kemudian keliling dunia juga untuk pitch gitu ya, atau speech tempe. Untuk
Indonesian Tempe Movement ini sebenarnya lebih menyasar kemana sih? Menyasar untuk orang Indonesia lebih aware dengan kekuatan tempe, lebih cinta dengan tempe, atau mungkin ke dunia sekalian untuk aware dengan kehidupan sehat gitu? Nah, itu dua-duanya betul sekali. Jadi, ibaratnya bagi tugasnya waktu saya di Amerika, ibu saya di sini, ibu saya itu lebih ke nasional, bahwa orang Indonesia tuh harus bangga dengan tempe. Bedanya adalah, kita udah nggak harus jelasin tempe lagi ke orang Indonesia ya. Kita tinggal mendobrak paradigma negatif. Kalau internasional itu kita masih harus menjelaskan apa itu tempe, tapi itu jadi kesempatan untuk mengedukasi orang tuh sebenarnya mungkin nggak terlalu peduli tempe itu apa gitu. Tapi yang mereka peduli adalah apa manfaatnya bagi kehidupan mereka. Nah, itu balik lagi jadi gaya hidup sehat. Nah ini kan Bro Ando punya pengalaman di banyak tempat dan juga negara gitu ya. Pengalamannya ketika membagikan ilmu tentang tempe udah kemana aja sejauh ini? Iya, jadi sejauh ini itu kita sudah ke 13 negara ya. Beberapa di antaranya adalah Australia, Korea Selatan, India, Kanada, Amerika, Inggris, Belanda, Jerman. Itu gimana respon mereka sejauh ini? Jadi mereka itu sangat peduli dengan sustainability ya, atau keberlangsungan lingkungan. Jadi kalau kita bahas konteks bagaimana tempe nih ya, tempe ini sebenarnya jalan pintas menuju sustainability dari segi pangan. Karena misalnya kita pikir, oh kita biasanya nanam kedelai atau kacang-kacang lain, kita jadikan pakan ternak. Pakan ternak kita beri makan ke ternak. Ternak kita tunggu berapa tahun, baru disembelih, baru diproses jadi daging, jumlahnya cuma segini. Tempe tuh, ya udah tanam aja, dijadiin tempe, dimakan gitu. Jadi tapi mereka sangat tertarik. Mereka pada tahu nggak sih ada yang namanya tempe gitu? Kebanyakan belum. Kebanyakan belum, oke. Dan finally, bang gitu ketahuan bahwa seperti ini. Bagaimana akhirnya mereka sangat support gitu ya? Sangat support, terutama setelah mendengar manfaat kesehatannya juga. Gitu. Oke. Masih soal tentang apa ya, movement tempe gitu. Nah, Bro Ando sendiri pernah membuat petisi tempe jadi warisan budaya dunia dari Indonesia. Nah, ini perjalanannya sejauh ini udah sampai di mana nih fight-nya nih? Untuk fight-nya ini, jadi awal itu kerjasamanya dengan PATPI ya, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, dan juga Rumah Tempe Indonesia dan Forum Tempe Indonesia juga itu memulai. Sekarang ini ada fight lagi di balik layar begitu ya, karena kemarin jadi saya support dua-duanya, misalnya ngantri. Kemarin gamelan itu masih dalam urutan 1, kemarin tempe ini urutan 2 dalam prioritas pemerintah Indonesia gitu ya. Jadi kita mau push hingga tempe prioritas pertama, karena kalau dipikir begini, kan UNESCO Intangible Heritage itu semua warisan budaya seluruh dunia diakui satu persatu. Tapi pertanyaannya adalah, berapa banyak warisan dunia di luar sana yang berkaitan dengan keselamatan hidup orang gitu ya? Kalau tempe itu udah jelas, karena tempe ini bisa jadi rahasia begitu banyak orang Indonesia bertahan untuk tidak masuk ke dalam jurang kelaparan dan malnutrisi gitu ya. Entah kita sadar atau enggak. Karena itu murah, menyehatkan, dan ramah lingkungan. Jadi urgensinya di situ. Tempe layak jadi UNESCO Intangible Heritage karena tidak hanya ini warisan budaya, tapi ini berkaitannya dengan ketahanan pangan. Oke. Nah, yang harus jadi PR ini supaya pemikiran bisa diterima, bahkan bisa dicerna oleh Indonesia dengan baik, itu apaan sebetulnya? Bisa dibilang popularitas itu juga punya peranan dalam prioritas ini. Jadinya misalnya nih nanti bulan tempe dunia kita mau mencanangkan itu bulan Juni, karena 6 Juninya adalah Hari Tempe Sedunia. Kita mau bikin sesuatu yang menggencarkan bahwa Karno ya? Betul, kita mau melawan membalikan, jangan jadi bangsa tempe kan karena prosesnya diinjak-injak dulu. Nah sekarang setelah kita tahu manfaat tempe sebenarnya, kita harus jadi bangsa tempe. Gitu. Jadi semoga dengan membuat tempe semakin populer ini dari sisi masyarakat membantu tingkat prioritas tempe sebagai intangible heritage. Di satu sisi lain, kita yang di balik layar bekerja sama dengan pemerintah terus gencar melakukan lobby dan diplomasi.
Ini mungkin belum secepatnya kali ya, tapi ya memang tetap mengarah ke sana bahwa tempe bisa diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO gitu ya. Bro Ando, kita masih mau ngobrol lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami. People and Inspiration akan kembali usai jeda. Masih seputar the power of tempe. Jadi ini kan Bro Ando ini sudah dari kecil gitu, dari bayi akrab banget dengan tempe. Bro Ando sampai jadi dokter dan juga bikin movement gitu tentang tempe. Ini sampai akhirnya bikin juga sesuatu masih berhubungan dengan tempe, bikin startup gitu, tapi anehnya bukan di Indonesia justru. Bikinnya justru di negeri orang, di UK, di London sana. Nah, jadi sebenarnya ini rangkaian dari kuliah saya di Amerika. Jadi tahun pertama begitu susah gitu kehidupan secara finansial, saya memutuskan saya harus ikut setiap kompetisi yang saya bisa ikut gitu ya. Jadi di antara 60 kompetisi yang saya ikut, ada satu kompetisi di Inggris, di University of Cambridge. Jadi ini kompetisi bioteknologi, memilih 100 bioteknologis dari seluruh dunia. Kalau nggak salah daftar 7.000. Nah kebetulan kok saya masuk gitu ya. Ternyata ide saya untuk membawa tempe sebagai makanan yang bernutrisi, ramah lingkungan, dan terjangkau, itu menang juara 1 bareng teman saya yang dari University of Oxford di Inggris. Uang juara 1-nya ini hanya bisa digunakan untuk membuat perusahaan. Waktu itu sekitar 50 juta rupiah. Kita nggak mungkin melewatkan kesempatan ini gitu. Jadi saya bagian sains dan teknologinya, dia yang ngerti bisnis dan ngerti pasar Inggris. Dan kebetulan Inggris ini kan, London itu bisa dibilang ibu kotanya veganisme. Dan veganisme itu menurut saya sangat relevan sama tempe, karena tempe kan sebenarnya vegan gitu ya. Jadi di Inggris potensinya besar banget tempe sebagai makanan vegan yang alami. Jadi nggak banyak pilihan makanan vegan alami sebenarnya yang bisa dimakan tiap hari. Nah dari situ deh tahun 2018 kita daftarkan perusahaannya. Jadi sekarang kita menciptakan ekosistem di mana penelitian dilakukan Indonesia. Kita lagi bangun supply chain supaya ekspor produknya dari Indonesia. Di Inggris sekarang Inggris, Jerman, Perancis, dan bentar lagi Skandinavia kita jualan tempenya. Nah, ini perkembangannya di London sana sejauh ini bagaimana? Itu jualan tempe diapain aja sih sebetulnya di sana? Nah, jadi produknya kita ada beberapa tahap nih. Jadi biasanya orang nih kalau kita yang udah masakin tempenya jadi dan enak, misalnya tempe orek, tempe kecap, mereka suka banget. Tapi begitu dikasih tempe mentah polos, mereka nggak tahu cara masaknya gitu ya. Dan biasanya mereka nggak mau goreng-gorengan. Jadi kita jual pertama yang siap microwave. Ini bumbunya udah macem-macem. Ada bumbu yang paling populer lah, misalnya bumbu Meksiko, bumbu India, bumbu tempe orek. Habis itu kita jual yang siap masak. Jadi tempenya ini ada yang udah diiris-iris sebagai pengganti daging iris gitu ya. Udah dibumbuin juga, dia tinggal taruh di atas panci bentar. Terus ada yang buat udah kayak daging cincang. Nah baru ada yang tempe yang mesti dipotong, yang udah diasap juga supaya rasanya beda. Ada tempe non kedelai juga dari kacang lupin supaya makin lokal dan makin sustainable. Kita akan launch di bulan Mei. Itu produk-produk kayak daging ribs gitu, tapi tempe. Daging kebab tapi tempe. Nah itu bikinnya di UK sana itu tempenya. Itu bisa subur nggak sih? Sekarang kita ada beberapa supply chain ya. Yang kita lagi set up ini menggunakan kedelai lokal Indonesia di Grobogan untuk kita kirim ke UK. Pemasakan, pembumbuan, pengemasan gitu, ini tersebar juga di sana, ada di Belanda, di Jerman, dan juga di Belgia. Wah, tempe mendunia nih. Harganya di sana gimana? Nah, di sana itu hitungannya satu kemasan isinya 150 gram dirupiahkan tuh 60.000 gitu ya. Jadi kita lagi dalam proses nih. Tadinya kita di toko-toko independen yang idealis, toko-toko organik gitu ya, yang punya masa komunitas erat tapi kecil. Kita lagi proses ke supermarket yang besar-besar banget. Harganya kita turunin, produknya kita sesuaikan supaya lebih banyak orang yang bisa menikmati. Asik. Nah ini sekarang PR-nya di Indonesia sendiri nih. Gimana caranya agar tempe ini bisa
dikonsumsi oleh semua orang Indonesia tanpa pandangan yang bilang makanan kere gitu, makanan deso. Mungkin bisa kasih insight gitu. Kita mungkin mesti membongkar paradigma bahwa tempe itu cuma bisa digoreng misalnya gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa mendobrak itu, anggap aja tempe tuh kayak daging gitu. Jadi apa yang biasa kita masak pakai daging, misalnya rendang. Rendang tempe tuh enak banget. Oh iya. Jadi silakan mengeksplorasi ke arah situ. Ada sisi edukasinya juga ya, publikasi namanya Tempe Bible gitu ya. Tempe Bible. Di jurnal ilmiah sama advisor saya. Kita merangkum lebih dari 50 tahun semua ilmu tempe yang ada di dunia. Nah, hasilnya jadi kalau kita bandingin sama daging sapi, proteinnya sama atau lebih tinggi, energinya sama, seratnya jauh lebih tinggi, kalsiumnya jauh lebih tinggi, lemak jenuhnya jauh lebih rendah, garamnya jauh lebih rendah. Jadinya itu tuh segitu bagusnya nutrisinya tempe ternyata. Belum lagi yang jauh lebih efisien secara lingkungan dan terjangkau. Nah ini kalau dari Bro Ando sendiri apa yang sudah dilakukan secara personal gitu ya untuk memperkenalkan tempe gitu, mendunia gitu? Kalau di saya pribadi itu saya senang lari. Jadi kemarin saya masih pengen melengkapi 6 maraton terbesar di dunia. Ya jadi, ampun, nggak jadi deh. Tadinya mau ngajak lari bareng, nggak jadi kalau udah ngomongin maraton mah udahlah nggak jadi. Lanjut lo. Iya, jadi itu kemarin saya udah melengkapi 3 ya di New York, di Chicago, sama di Berlin. Itu saya lari pakai baju Iron for Tempe. Jadi mempromosikan tempe di ajang maraton itu. Terus sebenarnya waktu mulai yang bodybuilding itu bikin namanya Tempe Challenge. Ini akan ada lagi bulan Juni besok. Jadi cobain bodybuilding pakai tempe gitu. Oke, boleh. Sampai boleh. nanti bisa perutnya kelihatan kayak biji-biji tempe gitu. Oh iya. Iya, terus yang ini musik ini saya masih coret-coret bikin lagu tempe. Sampai mau niat bikin lagu untuk tempe gitu ya, kapan kira-kira kelarnya nih? Target saya Juni sih, semoga ya. Di World Tempe Day bisa launching dong berarti ya? Yep. Oke, mantap. Jadi soundtrack mungkin waktu tempe masuk UNESCO jadi warisan budaya dunia. Oke, dan pemirsa demikian tadi kita sudah ngobrol dengan Bro Ando. Jadi gimana? Sudah mulai makan tempe? Yuk kita makan tempe sekarang. Saya Rolando Sambuaga undur diri dan sampai jumpa. Kalau gitu mainkan. Jreng dulu kita. If This and Love. Oke. If it's ain't love, I don't know what is. 'Cause everything goes wrong, but I can persist. If this ain't want, I don't know who is. It has been there for so long that I can persist. I've tried to tell myself I'm not in love with you. The dream is speaking stronger than ever.